Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang statistika dasar. Apakah itu statistika? Apakah itu statistik? Sebelumnya, terlebih dahulu kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Ada dua buah ilustrasi yang saya berikan. Yang pertama, ilustrasi tentang beberapa diagram. Yang kedua, tentang hasil sebuah pertandingan sepak bola. Kedua hal tersebut pasti sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini tak luput berkaitan dengan informasi yang kita dapatkan, baik itu melihat secara langsung, mendengar, ataupun dengan cara yang lainnya. Kita perhatikan definisi dari statistika. Statistika merupakan ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan, analisis, perinterpretasian data, serta melakukan sebuah prediksi. Sedangkan statistik merupakan data atau informasi yang didapat dari responden serta perhitungan dari suatu algoritma tertentu, di mana data itu sendiri merupakan sekumpulan informasi atau datum yang kita dapatkan dan merupakan elemen utama dalam statistik atau dalam sebuah perhitungan. Selanjutnya, ada ilustrasi lain yang saya berikan di sini. Ada sekumpulan orang di dalam sebuah lapangan terbuka. Jika kumpulan ini dihitung keseluruhan dan kita lakukan analisa atau penelitian, maka ini yang kita sebut dengan populasi. Sedangkan jika kita ambil sebagian dari data yang kita lakukan penelitian atau analisa tersebut, inilah yang kita sebut dengan sampel, di mana dari informasi yang kita dapatkan itu kita akan menemukan sebuah variabel, di mana variabel itu bisa kita ukur dan bisa dianalisa. Misalkan kalau dari ilustrasi ini yang kita ukur adalah variabel tentang tinggi badan dan selanjutnya. Selanjutnya, cara penyajian data. Ada berbagai cara untuk menyajikan data. Yang pertama yaitu diagram batang. Seringkali kita melihat diagram ini berbentuk batang atau kotak. Bisa dibuat dalam bentuk vertikal maupun horizontal. Kemudian yang kedua yaitu diagram garis. Diagram garis biasanya kita temukan dalam bentuk garis naik, garis turun, atau landai, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu diagram lingkaran. Jika sebuah data yang kita sajikan menggunakan gambar berbentuk lingkaran, maka itulah yang disebut dengan diagram lingkaran. Biasanya diagram lingkaran ini kita bagi ke dalam sektor-sektor atau juring-juring. Diagram lingkaran biasa kita temukan dalam bentuk persentase ataupun dalam bentuk derajat. Kalau persentase, maksimal persentasenya 100%, kalau dalam bentuk derajat, maksimalnya yaitu 360 derajat. Yang keempat, itu ada tabel. Tabel seperti ini sudah sering kita lihat maupun kita jumpai di berbagai media. Kemudian yang kelima, ada grafik. Grafik ini juga sering kita lihat baik itu di media cetak maupun di media elektronika. Kemudian yang terakhir yaitu piktogram. Piktogram ini merupakan diagram yang diwakili oleh gambar karena berasal dari picture dan diagram, maka disingkat dengan piktogram. Jadi di sini kalau saya berikan
Misalkan data yang kita teliti bercerita tentang jumlah atau populasi penduduk sebuah daerah, maka gambarnya harus gambar yang berkaitan, yaitu gambar manusia. Demikian belajar statistika dasar pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua masih diberikan kesempatan untuk belajar pada kesempatan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.